Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang bersih dan orang Islam peduli dengan kebersihan. Peduli kebersihan diantaranya menyapu, merapikan buku, mengambil dan membuang sampah yang ada, cuci tangan setelah membersihkan sesuatu. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Cara menghafal Al-Quran yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, apabila mendapati ayat-ayat yang panjang, maka ayat itu kita penggal atau potong pendek-pendek. Tujuannya apa? Memudahkan kita untuk menghafal. Setelah kita penggal-penggal pendek-pendek ayatnya, kemudian yang kedua adalah dengan cara mengulang bacaan sebanyak mungkin. Bisa 10 kali, bisa 20 kali. Dengan cara diulang-ulang sebanyak mungkin, tujuannya agar kita bisa hafal. Tetapi kemampuan menghafal seseorang berbeda-beda, antara murid yang satu dengan murid yang lain, antara satu orang dengan orang lain, itu kemampuan menghafalnya berbeda-beda. Ada yang satu kali baca sudah hafal, alhamdulillah. Ada yang butuh 10 atau 20 kali. Berarti yang kedua mengulang-ulang membaca penggalan ayat. Betul-betul dibaca, diperhatikan panjang pendeknya. Betul-betul dibaca. Setelah diulang sebanyak 10 kali atau 20 kali, kemudian barulah kita hafalkan. Cara ini insya Allah bisa membantu antum yang ingin menghafal Al-Quran. Mari kita praktekkan untuk menghafal surat Al-Baqarah ayat 118. Setelah kita penggal-penggal, kemudian kita baca diulang sebanyak 10 kali. Wa qala allazina la ya'lamun. Perhatikan panjang pendeknya. Wa qala allazina la ya'lamun. وقال الذين لا يعلمون 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 وقال الذين لا يعلمون. Insyaallah kalau sudah diulang sebanyak itu, hafal penggalan ayatnya. Langsung ke penggalan ayat yang selanjutnya. Laula yukallimunallah, laula yukallimunallah, laula yukallimunallah, laula yukallimunallah, laula yukallimunallah, laula yukallimunallah, laula yukallimunallah. Kemudian selanjutnya au ta'tina ayah au ta'tina
آية أو تأتينا 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 آية. Lanjut. Kadzalika qala allazina min qablihim 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 Kadzalika qala allazina min qablihim. Lanjut. Misla qaulihim Kalau ayatnya pendek dan dirasa mampu untuk hafal cepat tanpa harus 10-20 kali, boleh, tergantung kepada hafalan masing-masing murid. Misla qaulihim Lanjut. Tashabahat qulubuhum Tashabahat qulubuhum Tashabahat qulubuhum Tashabahat qulubuhum Tashabahat qulubuhum. Lanjutkan. Qad bayyannal ayat 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 liqaumi yuqinun Liqaumi yuqinun Liqaumi yuqinun Liqaumi yuqinun Liqaumi yuqinun. Kemudian dibaca secara keseluruhan. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala allazina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala allazina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Bisa agar hafalannya kuat dibawa untuk bacaan sholat, boleh sholat sunat atau sholat wajib, ketika sholat duha misalkan, atau ketika sholat zuhur misalkan, boleh itu untuk dibacakan agar makin kuat hafalannya. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala allazina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Untuk
Hifzul Quran kita kelas 6 semester 1 target pencapaiannya pada ayat 120. Maka berusahalah terus untuk menambahkan target hafalannya. Semoga ketika diujikan dan tanpa pun diuji, hafalan kita akan tetap melekat di kepala. Untuk murojaah hafalannya, mari diikuti ayat yang mu'alim baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala taqilun. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. طيب. Pelajaran sains Al-Quran kita kali ini akan membahas tentang hukum bacaan mim sukun. Karena kita sudah di tahun terakhir untuk tingkatan sekolah dasar, maka sangat penting untuk terus mempraktikkan bacaan Al-Quran dengan tajwid yang benar. Barangkali ini sifatnya hanya pengulangan saja tentang hukum mim sukun. Apa yang dimaksud dengan mim sukun? Mim adalah huruf mim, salah satu huruf hijaiyah. Sukun artinya baris mati, yang berbaris mati. Berarti mim sukun adalah mim yang berbaris mati. Hukum mim sukun yang pertama yang akan kita bahas adalah idgham mimi. Dikatakan idgham artinya memasukkan atau melebur. Memasukkan satu huruf ke huruf yang sesudahnya. Itu dinamakan idgham, memasukkan atau melebur. Sementara mimi dikatakan mimi adalah karena yang bertemu adalah huruf mim dengan mim. Banyak yang menyamakan antara idgham mimi dengan idgham mutamatsilain, padahal sebetulnya berbeda. Idgham mimi pasti idgham mutamatsilain. Mutamatsilain itu adalah yang sama persis hurufnya. Yang termasuk idgham mutamatsilain ini adalah semua huruf hijaiyah yang sama. Yang satu sukun, yang satu hidup. Contoh, ba sukun dengan ba berharokat atau berbaris. Waw sukun dengan waw yang berharokat. Sementara idgham mimi hanya pada huruf mim sukun dengan mim berharokat saja. Berarti semua idgham mimi adalah idgham mutamatsilain, tapi tidak semua idgham mutamatsilain adalah idgham mimi. Maka penting untuk dua hal ini dibedakan dan dua hal ini tidaklah sama. Idgham mimi apabila bertemunya mim sukun dengan mim yang berharokat.
Baiklah, akan kita perhatikan beberapa bacaan Al-Quran yang mengandung hukum bacaan idgham mimi. Contoh yang pertama ada pada surat Al-Baqarah ayat 151, 151, mi'atun wa wahid wa khamsun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pada bacaan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Panjang bacaannya sekitar 1 sampai 1,5 alif. 1 alif artinya ketika kita menyebutkan alif, maka itu terhitung sebagai 1 alif panjangnya. Kemudian contoh yang kedua ada masih pada surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada bacaan asabathum musibah, mim sukun bertemu dengan mim. Kemudian contoh yang ketiga ada pada surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Pada bacaan faman kana minkum maridan, minkum maridan, mim sukun bertemu dengan mim. Kalau kita perhatikan pada juz 30 pun ada beberapa surat yang terdapat hukum bacaan idgham mimi, seperti surat Al-Qadr ayat 4. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada bacaan rabbihim min, mim sukun bertemu dengan mim, maka dikatakan hukumnya idgham mimi. Kemudian contoh yang kelima ada pada surat Quraisy ayat 4. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Pada ayat 4 ini terdapat 2 contoh bacaan yang mengandung idgham mimi. Pada kata at'amahum min, kemudian wa amanahum min. Kesimpulannya adalah idgham mimi artinya apabila bertemu mim sukun dengan mim yang berharokat, panjangnya dibaca 1 sampai 1,5 alif. Semua idgham mimi pasti idgham mutamatsilain, tetapi tidak semua idgham mutamatsilain adalah idgham mimi. Demikian saja, semoga bisa dipahami dan materi yang penting diharapkan kepada seluruh murid untuk dicatat di buku catatannya. Alhamdulillah, sejauh ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan pada hewan. Sekilas saja muallim ulangi, perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada 2 bentuk. Yang pertama vegetatif atau secara tidak kawin.
Ada yang terjadi secara alami, ada juga yang terjadi karena bantuan manusia. Kemudian ada generatif atau secara kawin, bisa kita jumpai pada tanaman yang memiliki bunga. Alat kelamin pada jantan dinamakan benang sari, dan alat kelamin betina pada bunga dinamakan putik. Sementara perkembangbiakan pada hewan, kita belajar tentang vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pelestarian makhluk hidup. Harimau, badak bercula satu, dan burung cendrawasih adalah contoh hewan langka. Mereka sangat jarang kita temui. Kelangkaan hewan-hewan tersebut karena perburuan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Kemudian ada gajah, panda, komodo, dan orangutan juga terancam punah. Beberapa tumbuhan juga mengalami kelangkaan. Langka itu artinya susah dicari. Kemudian ada juga buah merah yang berasal dari Papua. Dan ada pohon cendana, anggrek hitam. Untuk itulah penting melakukan pelestarian yang tujuannya menjaga keberlangsungan makhluk hidup, dalam hal ini tumbuhan dengan hewan. Ada 3 istilah tempat yang digunakan sebagai kawasan untuk menjaga hewan dan tumbuhan. 3 istilah itu adalah Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa. Mari kita kenali perbedaan antara ketiga istilah ini. Cagar alam. Cagar alam itu lebih umum karena di dalamnya ada hewan dengan tumbuhan. Cagar alam adalah wilayah yang di dalamnya terdapat tumbuhan dan hewan yang dilindungi. Yang ada di cagar alam ini akan dibiarkan berkembang secara alami. Supaya orang lain tidak mengganggu, cagar alam ini biasanya dilindungi ketat. Oleh karena itu, kegiatan wisata tidak boleh dan dilarang untuk dilakukan di cagar alam. Untuk bisa masuk ke sana, biasanya kita harus punya surat izin khusus. Tanpa surat izin khusus itu, kita tidak akan bisa masuk. Contoh cagar alam Bukit Kelam Sintang yang ada di Kalimantan Barat. Suaka Margasatwa. Suaka artinya perlindungan, marga turunan, satwa hewan. Maksudnya, wilayah yang digunakan untuk melindungi hewan yang sudah terancam punah, misalnya harimau Sumatera, badak bercula satu, komodo, burung cendrawasih, dan hewan yang lain. Contoh suaka margasatwa yang ada di Indonesia diantaranya suaka margasatwa Lamandau yang ada di Kalimantan Tengah. Silahkan lihat cuplikan video berikut. Seiring menyempitnya kawasan hutan yang menjadi habitat orangutan dan satwa endemik Kalimantan, membuat pihak-pihak yang peduli satwa terancam punah ini berusaha mencari kawasan yang bisa menjadi hunian permanen bagi mereka. Pada tahun 1998, diusulkanlah sebuah kawasan konservasi baru untuk reintroduksi orangutan yang kemudian menjadi wilayah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah di bawah Seksi Konservasi Wilayah 2 yang berkedudukan di Pangkalan Bun. Sebelum menjadi Suaka Margasatwa, pada kurun waktu 1976 hingga 1993, kawasan ini merupakan hutan produksi yang menjadi areal konsesi dari 3 perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan. Kawasan konservasi bertajuk Suaka Margasatwa Lamandau ini memiliki bentang yang hampir seluas Singapura. Wilayah administrasinya masuk ke dalam 2 kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat dan Sukamara.
menjalankan fungsinya sebagai kawasan suaka alam, Suaka Marga Satwa Lamandau telah menjadi habitat alami bagi populasi hidupan liar yang hanya ada di Indonesia, serta menjadi lokasi pelepas liaran dan translokasi satwa liar terancam punah khas Kalimantan seperti orangutan, bekantan, bahkan satwa reptilia seperti buaya muara dan buaya sapit. Pemangku kawasan Suaka Marga Satwa Lamandau mengelola 9 pos jaga dan 5 kamp rehabilitasi orangutan demi terjaminnya kesejahteraan satwa liar di kawasan ini, sekaligus menyelaraskan fungsi kawasan agar tetap dapat dimanfaatkan secara lestari oleh masyarakat sekitar kawasan. Nah, yang terakhir ada namanya Taman Nasional. Taman nasional itu mirip dengan cagar alam, di dalamnya ada tumbuhan dengan hewan. Bedanya, taman nasional masih boleh dikunjungi untuk penelitian bisa, untuk pendidikan, untuk pariwisata pun juga bisa. Contoh taman nasional yang ada di Indonesia diantaranya Taman Nasional Waikambas yang ada di Lampung, Taman Nasional Gunung Leuser yang ada di Aceh. Lihat cuplikan video berikut. Inilah hutan Leuser, salah satu kawasan hutan terpenting di Pulau Sumatera. Tempat perlindungan terbesar flora dan fauna khas hutan hujan Sumatera. Hutan dengan kekayaan jenis satwa dan tumbuhan tertinggi di kawasan Asia. Di dalamnya hidup satwa kunci Sumatera yang dilindungi undang-undang, yaitu orangutan, harimau, gajah, dan badak Sumatera. Keanekaragaman hayati Leuser adalah surga bagi peneliti, pecinta alam dan wisatawan. Hingga pada tahun 2004, UNESCO menetapkan Leuser sebagai situs warisan dunia. Leuser adalah kawasan penjaga penting dari ancaman bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Dengan luas 2,6 juta hektar, hutan Leuser adalah sumber air dan sumber penghidupan bagi 4 juta orang yang hidup di sekitarnya. Segala manfaat yang diberikan hutan Leuser adalah warisan alam yang tidak tergantikan. Maka, mari bersama menjaga dan melindungi hutan Leuser. Kami Padi Gayo Luas akan menjaga hutan Leuser untuk anak cucu. Selamatkan Leuser untuk masa depan kami. Selamatkan hutan Leuser untuk masa depan. Selamatkan Leuser untuk masa depan kami. Kemudian, ada Taman Nasional Komodo. Cuplikan video berikut. Inilah pesona keindahan alam liar Pulau Komodo. Setibanya Anda di pulau ini, Anda harus berhati-hati karena akan ada banyak kadal raksasa yang siap menghampiri Anda. Taman Nasional Komodo adalah gugusan 3 pulau utama yang membentuk satu kesatuan bersama dengan 175 pulau kecil lainnya. Ketiga pulau tersebut adalah Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Taman nasional ini berada dalam wilayah administratif Nusa Tenggara Timur dan memiliki luas kawasan mencapai 1.817 km persegi.
Di Taman Nasional ini, pengunjung dapat menjumpai makhluk besar mirip kadal raksasa dengan panjang mencapai 2 hingga 3 meter dan berat mencapai 165 kg. Hewan ini telah mendiami Pulau Komodo selama kurang lebih 40 juta tahun. Komodo bukanlah sebatas kadal, tetapi hewan predator yang cukup beresiko. Komodo cuma perlu sekali gigitan untuk melumpuhkan mangsanya lantaran air liurnya memiliki kandungan beberapa ratus bakteri. Karena itulah pengunjung harus berhati-hati jika berwisata ke Pulau Komodo. Saat berkeliling ke tempat wisata Pulau Komodo ini, pengunjung akan ditemani jagawana sekaligus bertindak sebagai pawang. Tugasnya adalah memandu perjalanan Anda melihat-lihat kawasan Komodo. Tidak hanya menawarkan berteman dengan hewan komodo, tempat ini juga memiliki pesona alam yang menakjubkan. Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Lawrence, Taman Nasional Lawrence adalah satu-satunya taman nasional di Indonesia yang memiliki kawasan bersalju.
Anak-anak, sekarang kami sudah di hutan kita. Kenapa kita mau datang seperti ini supaya kalian tahu ke depan kita. Indonesia's land of Papua, Tanah Papua. Papua's geography contains a variety of ecosystems: coasts, mangroves, forests, and mountains that supports roughly half of Indonesia's biodiversity. Over 600 species of birds are found in Papua, including the birds of paradise, many of which live nowhere else on Earth. Dan untuk saya burung di Papua, apalagi cendrawasih, itu sangat luar biasa, sangat unik, sangat cantik. The birds of paradise are icons of Papua's biodiversity. Their unparalleled beauty has made them a symbol of international renown. Yang burung yang itu boleh dorang selalu suka untuk cari-cari di dekat kampung. Kita dengar ini suara toh, kita dengar suara baru. Kita jalan pagi dengar suara langsung. Kita jalan pas dia suara itu baru ketemu ini dia punya sarang. Global interest in Papua's bird life is leading to increased opportunity for wildlife tourism, bringing newfound economic benefits to local communities. Burung-burung yang seperti kakatua raja, kakatua putih, rangkong, magnificent yang dia main di sini, main di tanah. Kita jalan lagi ketemu ini parotia, oh ini tempatnya main parotia. Burung yang kita akan panggil khususnya malam itu Papua Frogmouth. Adik-adik yang kecil bilang, jangan potong ini, jangan tebang kayu itu karena guna untuk burung untuk bawa uang. Jadi yang guna untuk kita ada 3 hal yang lebih penting untuk kita. 1, hutan. 2, konservasi. 3, pariwisata. Yang penting kita jaga burung baik-baik. Mereka lihat ya uang itu langsung. Ini mereka kasih di ini kita punya kampung. As the lungs of the planet, tropical forests are an important buffer against our changing climate. If Papua's ecosystems are degraded, the effects will be felt not just locally, but across the world. Alam Papua sangat indah. Jadi saya minta kepada masyarakat Papua umumnya, mari kita jaga negeri kita yang indah ini. Sehingga ke depan anak cucu kita akan menikmati apa yang kita rasakan hari ini dan seterusnya. Mari kita mendukung konservasi
yang ada di Papua umumnya. Demikianlah 3 istilah yang digunakan salah satu cara manusia untuk melakukan pelestarian hewan dan tumbuhan. Hal-hal penting yang kita pelajari selama pembelajaran ini diharapkan untuk dicatat di buku catatan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.